Shalom, selamat pagi, selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya sehat? Amin, luar biasa. Puji Tuhan, kalau kita semua masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam doa untuk mengawali ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, kebaikanmu, serta kemurahanmu. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Engkau kasihmu sungguh tidak berubah, kasihmu tidak berkesudahan. Dan sampai hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau dengan segala keberadaan kami. Kami boleh menikmati apa yang Tuhan berikan pada kami, sehingga saat ini Tuhan kami tidak kekurangan suatu apapun juga. Itu semua karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu yang Kau berikan pada kami. Dan sebentar kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Engkau layakkan kami dan Kau pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hati Engkau, membawa berkat bagi kami semua. Engkau urapi setiap kami yang hadir, biarlah apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan boleh menjadikan kekuatan bagi kami semua dan berkenan di hati Engkau. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita akan naikkan satu pujian, setia-setialah. Sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setia, setia sampai mati. Kita akan segera menyambut firman Tuhan dan kita menyanyikan satu pujian, kasih setiamu. Kebaikanmu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu
yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Benar Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, orang yang berdosa, tetapi Engkau menganggap kami sebagai mata yang Engkau perhatikan, dan kami tahu Tuhan Engkau tidak akan rela mata itu disakiti oleh siapapun Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami Tuhan, dan kiranya Engkau memberikan pengertian, Engkau memberikan pemahaman pada kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa buat hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan pengurapan khusus dari surgawi Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya keluar dari isi hati-Mu. Dan kiranya kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari pertengahan hingga kesudahnya di dalam kuasa pimpinan Roh-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita masih dipertemukan di dalam kasih Kristus, di mana tubuh kita meskipun banyak orang yang terserang penyakit virus, tetapi kita masih bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesehatan dan kita datang pada Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau minggu kemarin kita mendengar firman Tuhan tentang ujian untuk pemulihan. Artinya di dalam ujian itu kita harus melakukan sesuatu. Tindakan harus melakukan sesuatu masih panjang, perlu waktu. Tapi saudara ingat bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, dahulu sampai sekarang. Jadi selama kita masuk dalam ujian pemulihan itu, kasih Tuhan tidak pernah berubah, dahulu sampai sekarang, sampai selamanya. Pagi ini firman Tuhan akan sampaikan tentang bagaimana kasih Tuhan itu yang tidak pernah berubah dahulu sampai sekarang dan selamanya. Puji nama Tuhan, kalau hari ini kita boleh berada di tempat ini merupakan satu ujian bagi kita. Karena ini tantangan. Kami berada di tempat ini bersama dengan beberapa saudara seiman yang membantu dalam pelayanan ini. Saudara berada di rumah. Saya tidak tahu saat ini saudara sedang apa. Tapi bila pada pagi ini, jam ini pula, sediakan waktu untuk Tuhan. Karena kita akan mendengar bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan itu kita renungkan pada pagi ini. Melalui firman Tuhan kita renungkan betapa baiknya Tuhan hari ini masih memberikan kesehatan,
memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan makanan minum bagi saudara. Itu adalah bukti kasih setia Tuhan tidak berubah. Manusia boleh berubah, terutama dalam akhir-akhir zaman ini, akhir-akhir sekarang ini, yang dahulunya manusia itu mereka bisa berbuat sekarang tidak bisa. Mereka yang dulu kaya sekarang bisa menjadi miskin, itu berubah. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih manusia bisa berubah. Dalam satu keadaan, bisa berubah. Antara orang tua dan anak bisa berubah. Anak dan orang tua bisa berubah. Orang tua mungkin dengan cucu bisa berubah karena situasi ini. Tetapi ingat bahwa kasih setia Tuhan itu saya katakan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Itu yang kita garis bawahi hari ini. Di dalam kita masuk dalam ujian, ingat bahwa kasih Tuhan itu dahulu sampai sekarang tidak berubah. Oleh sebab itu jangan takut, kita tetap bertahan karena kasih Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan saudara sekalian. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih dan tidak berubah. Kesetiaannya kekal sampai selama-lamanya. Karena itu Allah menginginkan agar dalam segala hal kesetiaan kita juga pada Tuhan tidak berubah. Kalau Tuhan kasihnya tidak berubah, Allah menuntut pagi ini kasih setia saudara kepada Tuhan juga tidak berubah. Imbang. Jadi bukan hanya Allah kesetiaan tidak pernah berubah, tapi manusia bisa berubah. Yang dulu setia sekarang bisa tidak setia. Karena dengan keadaan yang begini sulit bisa berubah. Yang selalu setia sekarang bisa tidak setia. Yang selalu hadir dalam ibadah kan bisa tidak hadir. Karena ini yang merupakan satu contoh teladan bahwa hari ini, pagi ini firman Tuhan mengajarkan, ingat bahwa kasih setia Tuhan tidak berubah untuk saudara dan saya. Apa? Apa balas saudara hari ini? Kita lihat bahwa apa yang terjadi hari ini, keadaan kita berubah, situasi boleh berubah, kasih manusia bisa berubah. Siapapun dalam hidup kita bisa berubah. Tetapi biarlah kesetiaan kita pada Tuhan tidak berubah. Sekarang saya tanya, mengapa kesetiaan kita pada Tuhan tidak berubah? Di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 dikatakan lebih jelas ini, kasih tidak berkesudahan. Artinya kasih Tuhan tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan yang hari ini ada dibanggakan oleh manusia yang bisa sampai orbit akan lenyap. Tapi kasih tidak berkesudahan, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Artinya saudara menerima ini, kasih ini tidak dibedakan, semuanya menerima. Hanya sekarang saya inginkan bagaimana tanggapan saudara. Pertanyaan di sini, mengapa kesetiaan kita berdua tidak boleh berubah? Ini dikarenakan Tuhan menuntut. Kalau Tuhan sudah setia, kasihnya setia diberikan kepada saudara sekalian. Tuhan menuntut juga imbal balik, sama-sama. Artinya kita sama-sama. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan kasih setia saja, tapi Tuhan juga menuntut manusia, hai manusia, kasih setiamu jangan berubah. Karena ada beberapa yang kita buktikan. Kalau kita kasih setia pada Tuhan tidak pernah berubah, maka ada beberapa hal yang kita akan lihat. Yang pertama, karena Allah mau kita setia di dalam segala situasi. Artinya Allah menuntut dalam situasi apapun. Hendaklah kasih setia saudara pada Tuhan tidak berubah. Dan saya bersyukur
Saya beri hormat kepada Jemaat Sola Gratia hari ini yang masih bertahan, yang memberikan kasihnya kepada Tuhan karena mereka sudah merasakan. Nanti saudara bisa baca di rumah Lukas 5 ayat 4, 5 dan 6. Di sini kita lihat contoh yang mungkin saudara biasa pernah dengar. Bagaimana kalau orang itu kesetiaannya tidak berubah? Kita lihat di sini. Ketika kita setia pada Allah, maka kita akan melihat mujizat dan keselamatan. Contohnya yang simpel saja, Simon Petrus. Petrus ini ahli di dalam hal menangkap ikan. Dia bisa menguasai seluruh danau Galilea itu, dikitari terus tiap hari mencari ikan. Dengan segala kepandaian, pengalaman, Petrus bisa berubah di saat-saat mereka mengalami situasi yang kurang enak. Karena pada waktu Petrus sedang mencari semalaman, mencari ikan, ditebar ke sana kemari, kanan kiri, karena putar tidak dapat ikan. Tapi karena Petrus mendengar suara Tuhan, setelah semalam berputar sampai capek, mukanya mungkin agak lusuh, lemes. Karena dia sebagai penangkap ikan, tentunya dia juga ingin menghasilkan, membawa ikan. Tapi semalam tidak ada. Yesus bertemu Simon Petrus, lemparkan jalamu sebelah kanan. Ini tantangan saudara dan saya. Kalau hari ini saudara berdoa tapi belum dijawab, firman Tuhan mengatakan berdoa sama Tuhan. Tantangan seperti Petrus. Mungkin dalam hati saudara hari ini, saya berbicara ini mungkin setialah pada Tuhan. Kasih setia Tuhan. Iya Pak. Nanti aja kan mungkin doa saya belum pernah didengar sama Tuhan. Ini tantangan seperti Petrus. Dalam hatinya dia tahu, semalaman saya sudah mencari danau itu tidak dapat ikan. Tapi mengapa Tuhan memerintahkan saya tebarkan jalamu ke kanan? Di sini katakan seharian ada di dalam. Lalu ketika Petrus disuruh Tuhan untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu, Yesus berkata, Guru, sepanjang malam aku mengelilingi danau ini, tapi tidak mendapatkan ikan. Tetapi karena Engkau yang memerintahkan, aku melakukan. Ini Petrus setia. Mungkin dalam hatinya berontak. Tapi dia tahu, Yesus mengatakan tebar jalamu ke kanan. Karena Engkau yang mengatakan, maka aku melakukan. Pagi hari ini Tuhan mengatakan, Jemaat Sola Gratia, tetap setialah kepada Tuhan. Tuhan beritakan hari ini, kalau saudara mengaminkan dia, akan terjadi seperti Petrus ini. Meskipun hari ini saudara menghadapi tantangan, mungkin ada pekerjaan yang sudah tidak dipekerjakan lagi, PHK, mencari ini agak sulit, agak seret seperti yang lalu, masih enak, sekarang mungkin agak sulit. Yesus mengatakan, janganlah kesetiaanmu kendor, tetaplah kesetiaanmu tetap pada Tuhan. Kalau saudara mau melakukan seperti Petrus, meskipun di dalam hati saudara berontak, tapi asal mau melakukan, maka mujizat terjadi. Apa yang terjadi? Ketika jalannya dilempar ke kanan, Petrus tercengang dan matanya bisa melihat. Jalannya hampir robek, ikan banyak yang diambil.
Padahal tadi malam saya keliling ke sini, nggak dapat. Tapi karena Tuhan yang mengatakan, lemparkan jalanmu ke kanan, Petrus melakukan. Mujizat terjadi di sini, yaitu dia melihat mujizat. Jalannya penuh, hampir robek, penuh dengan ikan. Itu karena Petrus setia. Bagaimana saudara sekalian? Hari ini sudah hampir 1 tahun 7 bulan kita tidak dapat ibadah offline. Apakah masih setia saudara mendengar firman Tuhan? Apakah saudara masih anget-anget ya? Jadi kalau hatinya senang ya ibadah, kalau tidak senang enggak. Ingat hari ini Petrus mengalami mujizat karena dia mau melakukan perintah Tuhan. Hari ini Tuhan perintahkan, hendaklah engkau setia kepada Tuhan. Tergantung saudara, apa yang saudara mau lakukan, itu hitung saudara. Yang kedua, mengapa kita harus setia pada Tuhan? Karena orang setia tidak akan dipermalukan. Tuh. Orang setia tidak akan dipermalukan. Mungkin hari ini kita bisa melihat tentang orang yang berharap pada Tuhan tidak akan berlalu. Sedang orang yang tidak setia pasti akan dipermalukan. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Mazmur ke-100 ayat yang ke-5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun temurun. Hari ini Tuhan mengatakan kasih setianya bukan untuk saudara dan saya saja, tapi untuk turun temurun. Kalau hari ini saya bisa mengajarkan kepada anak saya, nah, ingat kasih setia Tuhan itu berlaku bagi saya dan kamu. Demikian setelah mungkin anak saya juga punya anak lagi, dia mengatakan pada anaknya lagi, nah kamu setia sama Tuhan ya, supaya kasihnya itu terus menurun-turun, asalkan kita mau melakukan. Kalau kita tidak mau melakukan, tadi jelas di sini orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dipermalukan, sedang orang yang tidak setia pasti akan dipermalukan. Hidupnya susah. Garis bawahi, orang yang tidak setia hidupnya susah. Sedangkan orang yang setia akan merasakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Hidup susah kan tidak setia, wajar karena iman Tuhan seperti ini, karena kasihnya sudah turun menurun. Kalau kita tidak setia, maka hidup kita akan susah. Mau berusaha apapun, gagal. Mau mencari sesuatu, gagal. Ini karena kita lihat bahwa orang yang setia tidak akan dipermalukan. Artinya Tuhan tidak akan mempermalukan kalau saudara hari ini tetap setia. Jadi Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak berlaku bagi saudara, tapi berlaku bagi anak, cucu, buyut, dan sebagainya. Itu kan janji Tuhan. Tetapi tergantung generasi penerus. Kalau hari ini saya berbicara dengan istri saya kepada anak saya, nah kamu setia ya kepada Tuhan.
Karena kasih setianya itu selalu memberkati kami. Anak saya mengatakan iya. Anak saya juga nanti akan punya anak juga. Disampaikan kepada anaknya. Kalau ada yang tidak meneruskan, maka kasih setia akan berhenti. Ini pentingnya kita berbicara kepada keluarga kita. Bahwa meyakinkan bahwa kasih setia itu selalu turun-menurun. Asalkan mau melakukan. Semuanya enak. Mungkin kalau saya yang berkira pada anak saya tidak meneruskan, ya berhenti. Ini adil. Karena Tuhan memerintahkan bagian, tetaplah kasih setiamu kepada Tuhan. Ini teruskan kepada generasi-generasi yang ada. Kalau tidak teruskan, ya putus. Oleh sebab itu hati-hati saudara kalian. Apa yang saudara lakukan itu akan menjadi contoh teladan bagi anak-anak saudara. Kalau hari ini saudara setia, lakukan itu kepada anak-anak dan kepada turun-temurun. Maka di situ ada mujizat dan dimanapun mereka berada tidak akan dipermalukan. Yang ketiga, mengapa kita harus setia kepada Tuhan? Karena orang yang setia akan menjadi berkat dimanapun dia berada. Hebat kan? Kalau kita setia, dimanapun kita berada akan menjadi berkat. Karena orang setia itu penuh kasih. Contoh soal mungkin karena saudara setia, Tuhan selalu mencukupi saudara. Pada suatu kali saudara, waktu berjalan saudara melihat ada orang tua yang tidak menyeberang, tapi jalannya bungkuk. Orang tidak mau tahu. Tapi karena saudara berjalan dekat orang itu, tergeraklah hati saudara. Bu, mari saya ini. Itu yang penting hari ini. Dia akan menjadi berkat bagi orang. Saya tidak melihat orang itu agama apa, orang itu kulitnya apa, orang itu bangkungan atau apa, enggak. Tapi karena ada kasih, maka dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Akan dilihat orang, waduh, orang ini setia ya, masih mau menuntun nenek-nenek menyeberang jalan. Contoh yang simpel. Di sini banyak orang menyebut, nah ini kembali lagi, banyak orang menyebut hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan. Kalau dirinya sendiri tidak setia, maka hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ingat saudara sekalian, jangan puas saudara akan menjadi pelayan Tuhan. Jangan puas saudara menjadi single leader di gereja. Kalau hidupmu tidak setia pada Tuhan, ucapan saudara sangat-sangat memalukan nama Tuhan. Di gereja saudara bisa memuji nama Tuhan, waduh dengan, tapi pulang di luar saudara bertindak yang tidak. Ini mempermalukan nama Tuhan. Maka hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang lain sekitarnya. Bahkan orang mencibir orang itu. Sudah melayani Tuhan, tapi hidupnya kelakuannya jahat. Memalukan nama Tuhan. Sebenarnya kalau kita setia, maka orang lain akan mengatakan, luar biasa hidupnya. Saya bangga karena hidupnya diberkati Tuhan. Hati-hati saudaraku sekalian. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan, saudara akan dilihat orang luar. Bagaimana sikap saudara? Di gereja saudara bisa memuji nama Tuhan. Mungkin waktu menyanyi dengan perasaan menangis, kan tersentuh. Di luar saudara tidak menjalankan ini, maka itu tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, saya ajarkan hari ini kepada jemaat-jemaat, bukan hanya pelayan, tapi jemaat juga. Biarlah hidup tetap diberkati, yaitu supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Yang keempat, kalau tadi dia mengatakan bahwa
hidupnya dimanapun akan menjadi berkat bagi orang lain. Maka di sini, karena kalau kita setia akan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, ini yang penting pagi ini. Kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita tidak setia, maka hidupnya susah. Imbang. Nah, sekarang kita lihat bahwa kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Contohnya yang simpel yaitu tentang kehidupan Abraham ketika dia disuruh Tuhan untuk mengambil anak satu-satunya Ishak untuk menjadi korban persembahan. Saudaraku sekalian, hari ini kalau ada orang yang mengalami seperti Abraham, saya ajukan salut. Bagaimana saudara? Abraham punya anak satu-satunya. Dia harus merelakan untuk bersumpah. Pada waktu Tuhan mengatakan, Abraham, ambil anakmu Ishak, jadikan korban persembahan. Dalam hatinya bergejolak, kepalanya mungkin cekot-cekot. Punya anak satu-satunya dijadikan korban. Tetapi karena Abraham ini setia, apa yang Tuhan perintahkan, maka dia langsung dia berangkat mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi ketika pada waktu itu Tuhan Abraham melakukan, memang dalam hatinya ada pemberontakan. Saudaraku sekalian, mungkin hari ini di dalam nikmati hidup ini, apakah ada yang seperti ini? Mungkin ada pertanyaan, Tuhan, mengapa aku doa belum terjawab? Aku harus mempersembahkan anakku. Saya sudah tua, baru kau beri anak satu, anak yang saya sayangi. Ini merupakan harta yang besar, harus dipersembahkan. Ini berbicara tentang persembahan. Persembahan yang sangat-sangat berat. Kalau persembahan barang atau uang bisa dicari. Tapi mempersembahkan anak satu-satunya, anak tunggal, harus dipersembahkan. Ini sangat berat. Mungkin hari ini Tuhan beritakan persembahkan seperti ini. Mungkin saudara berat. Abraham juga berat, tetapi dia tidak memberontak, dia tidak menolak apa yang Tuhan katakan. Dia hanya diam, dia katakan, ya Tuhan, saya akan melakukan. Berangkat Abraham. Dalam perjalanan, hatinya menangis, tapi tidak ada dalam mulutnya yang mengatakan, mengapa Tuhan kok suruh begini. Sampai anaknya mengatakan, Bapak, mana domba yang akan dipersembahkan? Bapaknya, yang nanti Tuhan sediakan. Dalam hatinya menangis. Anak satu-satunya yang akan dipersembahkan, dia tanya seperti ini. Hari ini Tuhan memberitakan pada saudara, persembahkan tubuhmu. Itu ibadat yang sungguh-sungguh. Lakukanlah saudara hari ini. Biarpun ibadah di rumah. Lakukanlah dengan baik. Duduk dengan baik. Dengarkan setiap firman puji yang kuat. Itu ibadahmu yang baik. Yang berkenan pada Tuhan. Kalau kita tidak mau seperti ini, maka kita akan diabaikan. Pada waktu Abraham berjalan sampai di bukit, katakan, Bapak, manakah kambing atau domba yang akan dipersembahkan? Sebentar naik. Sampai pada detik yang sangat menegangkan, Ishak bertanya, mengapa saya ditaruh di sini diikat? Itu tambah menangis. Hari ini banyak
orang-orang yang kehilangan keluarga karena virus corona. Mungkin anak yang dikasih ibadah diserang, meninggal. Mungkin ada orang yang kasih meninggal. Menangis. Tapi Abraham tetap melakukan. Sampai terakhir, dia akan mengayunkan goloknya. Dia percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Golok diambil, akan diayunkan. Tuhan tahu inilah Abraham yang setia. Suaranya Tuhan mengatakan cukup. Turunkan golok. Dia kesampingkan. Sudah ada kambing domba. Ambillah untuk persembahan. Waduh, saudaraku sekalian, kalau hari ini Tuhan melakukan seperti pada saudara kalian, mungkin hari ini saudara akan menangis. Abraham juga menangis. Karena bukan anaknya yang dipersembahkan, tapi ada domba. Dia tahu bahwa perintah Tuhan itu sangat luar biasa. Hari ini cukuplah saudara berada di rumah sambil menunggu waktu yang nanti dari pemerintah ada pengumuman untuk ibadah offline. Setialah dalam ibadah online apapun. Setialah di dalam satu perkara yang Tuhan tentukan hari ini. Hari ini Abraham yang dilakukan ini sungguh-sungguh luar biasa. Abraham bersyukur karena bukan Ishak anaknya yang jadi disembelih, tapi dombanya sudah disediakan Tuhan. Saudara, hari ini apapun yang hari ini Tuhan perintah kepada Abraham, itu juga akan saudara peroleh. Karena kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa bagi saudara, juga bagi Abraham, juga pada saudara. Apapun dalam dunia ini dapat berubah. Ya. Tetapi cinta kepada Tuhan, kesetiaan pada Tuhan, pelayanan kita pada Tuhan, jangan sampai berubah. Tidak boleh berubah. Pelayanan kita, cinta kita, kasih Tuhan pada kita. Karena Allah yang kita sembah, kasih setianya tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudaraku sekalian, mungkin ini ada satu hal yang harus saudara perhatikan. Di dalam kitab Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengkaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah kunci dari Tuhan. Kalau saudara setia sampai mati, istilahnya berkat sampai mati, sampai akhir hidup kita, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yakin saudaraku? Hari ini Tuhan perintahkan setialah. Kasih setia Tuhan tidak berubah. Hari ini mari kita sama-sama. Mungkin hari ini saudara juga melihat, saya belum tahu keadaan fisik saudara karena satu setengah tidak ketemu, tapi hanya melalui rekaman ini. Mungkin fisik bisa berubah, muka bisa berubah, kasih kita bisa berubah. Tetapi ingat hanya satu Tuhan pesankan, kasih setia kepada Tuhan jangan berubah, karena Tuhan sangat setia kepada saudara. Oleh sebab itu biarlah pada hari ini firman Tuhan yang singkat ini memberikan kita arahan untuk selalu tetap setia. Apapun yang terjadi, Tuhan menghendaki dalam situasi apapun, Tuhan menghendaki saudara untuk setia kepada Tuhan Yesus. Jangan biarkan hidup hanya untuk selalu merenungkan. Saya berpesan kepada saudara sekalian, janganlah saudara melihat akan kesusahan, penderitaan sekarang ini di dunia. Mungkin banyak orang susah, banyak orang yang akan sakit dipisahkan, bahkan harus dimakamkan. Tapi ingat, asalkan saudara menempatkan Yesus,
saudara setia pada Tuhan, maka kehidupan saudara akan tetap ada di dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir. Hari ini Tuhan akan memberikan pada saudara kekuatan melalui firman Tuhan ini. Janganlah kasih setia kita berubah. Karena kasih setianya itu dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, sebagai pelayan gereja, sebagai jemaat gereja, Bibi Sola Terdia, meskipun kita belum dapat ibadah ini, setialah selalu. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Peganglah bahwa firman Tuhan ini menjadikan rema kehidupan bagi saudara yang tetap ada di dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji semua bahwa setialah lebih dulu, karena Tuhan lebih setia dulu daripada saudara kalian. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kita akan tutup ibadah ini. Kita memuji nama Tuhan, kita berdiri sama, berdiri sama-sama. Kita melakukan pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Tuhan, terima kasih. Setialah.
mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan mengatakan, janganlah kasih setiamu kepada Tuhan mengendor. Izinkan hari ini, pagi ini, firman Tuhan sudah sampaikan. Janganlah kasih setiamu kepada Tuhan menurun. Jangan kasih setiamu itu hilang. Di dalam masa apapun, situasi apapun, tetaplah saudara mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saudara. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah membimbing ibadah kami dari awal pertengahan dan akhirnya secara online. Meskipun firman yang kami terima hanya sebatas yang pendek, tapi firman itu memberikan kekuatan pada kami, mengingatkan pada kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, dimanapun saudara berada hari ini, apapun keadaan saudara, Tuhan melihat saudara, Tuhan melihat kesungguhan saudara. Kesetiaan saudara akan diukur dan nanti akan diperhitungkan. Karena berkat dan mujizat Tuhan pasti akan sediakan bagi orang yang tetap setia kepada Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun mereka berada, mereka akan mengalami suatu mujizat yang berbiasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Jemaat yang kasih Tuhan, hari ini saya sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan, tapi bila Allah Roh Kudus memberikan arahan lebih dalam, lebih lanjut, mempertajam akan firman ini, sehingga kami dapat menerimanya dengan kami masuk dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini, pagi yang indah ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk dengan firman. Biar firman menjadi kehidupan baik kami. Kami juga berdoa bagi jemaat saudara gratia yang saat ini mungkin masih terbaring di rumah, masih ada yang sakit. Ada yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan melalui firman Tuhan hari ini. Percayalah bahwa tangan Tuhan yang berkuasa akan mampu di dalam nama Kristus. Yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Yang lupa diingatkan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu juga, Pak Tri juga, Pak Santoso juga, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah tetap mereka di dalam naungan penyertaan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang melakukan suatu penanganan virus corona ini. Pakai Tuhan semua tim dokter, perawat semuanya. Untuk Tuhan melakukan tugas-tugas mulia. Berkatilah pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo. Ya Bapak, supaya Tuhan Presiden kami tetap mengalami kesehatan. Hikmat-Mu turun bagi Presiden kami ini. Supaya dapat menuntaskan tugas dengan baik sampai masa akhirnya. Diberkatilah dalam setiap usaha yang jujur, yang memakmurkan bangsa ini. Hanya tangan Tuhan yang akan campur tangan. Hari ini Engkau memberkati, menjaga dan melindungi seluruh aparat kepolisian dan ABRI yang sudah bertugas menjaga kedaulatan bangsa ini Tuhan. Baik pemimpin dari pusat sampai daerah Tuhan, para menteri juga Tuhan, bupati, gubernur semuanya, sampai pejabat desa semuanya Engkau berkati dan Engkau juga memberikan kesehatan, arahan yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Sementara kami akan mengakhiri ibadah ini, mari saudaraku sekalian, kita
Kita angkat tangan ke atas. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persaudaraan kudus akan menyertai saudara pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan semuanya. Haleluya. Terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.